mengerjakan tugas sebagai khalifah. Maka namanya khalifah itu pengganti. Dan memang nanti manusia itu sebenarnya asalnya menggantikan. Akan saling menggantikan. Maka nanti Nabi Adam ya nanti punya anak beranak pinak atau ya punya keturunan, nanti anaknya menggantikan terus sandangan saat kita. Mungkin dulu Mas Amin ya sekarang saya sudah menikah ya, itu juga nanti akan digantikan oleh anaknya, biasanya gitu. Itulah namanya regenerasi. Dan ada satu keniscayaan. Maka ya kita sebagai yang sudah menikah, terutama yang belum juga persiapan itu, bahwasanya kita itu hidup di muka bumi ini ya. Seandainya kita punya anak itu berarti apa? Kita tuh sudah punya tugas juga apa? Mempersiapkan khalifah, mempersiapkan pengganti diri, mempersiapkan diri kita. Dan pengganti yang Allah kehendaki dalam kehidupan ini ya, tentunya adalah pengganti yang lebih baik. Bukan pengganti yang sama, atau yang lebih betul sama. Pengganti yang lebih baik. Ini kalau kita tuh mau sedikit belajar ya tentang anti khalifah ini. Di ayat yang lain Allah sudah menyampaikan sebagai manusia adalah sebagai abid, sebagai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya itu. Bahwasanya tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu dua tugas utama kita seperti itu. Ya. Maka bagaimana kita di muka bumi ini ya untuk bisa benar-benar menjadi seorang hamba yang baik, juga bisa menjadi nanti penerus yang baik. Bahasanya apa? Sebentar ya, ini saya carikan dulu. Ya, jadi sebagai teman-teman semuanya, ya, kalau posisi kita saat ini sebagai seorang khalifah, sebagai seorang hamba, maka panjenengan dimanapun berada, itu tidak akan pernah terlepas dari dua hal itu. Panjenengan yang di Korea, panjenengan di Jepang, ya, di bumi manapun, selama masih di muka bumi, maka posisi kita adalah sebagai hamba, juga sebagai khalifah. Nanti akan saling menggantikan. Nah, bagaimana cara kita untuk memenuhi hal itu? Ya. Ternyata Allah juga sudah memberikan kita rambu-rambu, sudah memberikan kepada kita tuntunan. Jadi Allah dalam rangka untuk agar kita itu ya kembali bisa menjadi seorang hamba yang baik. Nah, sedikit kita setback ke belakang ini. Bagaimana setelah nanti Nabi Adam tercipta, kemudian juga diciptakan pasangannya, nanti Allah langsung masukkan dia itu ke dalam surga. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakulanna dzalimin. Jadi inilah, kalau kita tuh sedikit mau merenungi bagaimana ternyata Allah itu menghendaki kita, menghendaki yang terbaik untuk kita manusia. Bapak moyang kita dulu, Nabi Adam, bapak kita dulu ya. Begitu Allah ciptakan, ya, itu dia hanya wirawiri sendirian di wirawiri sendirian itu ya, tidak punya teman, baca dengan teman. Karena Allah tahu, maka terus Allah ciptakan pasangannya. Agar apa? Agar bisa sakinah,
bisa tenang bersamanya. Setelah tercipta Adam dan Hawa, maka kayak tadi ayat 34 itu, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu di dalam surga. Dan ternyata kalau kita kembali pada ayat ini, bahwasanya sebenarnya Allah itu berkehendak manusia itu nantinya tuh kembali kepada surga lagi. Setelah kita tuh melalui tugas kita di muka bumi sebagai khalifah. Maka adalah satu keniscayaan ya buat kita bagaimana agar bisa menjadi nanti calon-calon penghuni surga. Maka itu nanti ya dilanjutkan ya rambu-rambunya di ayat 38 itu qulna itu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun fiha khalidun. Jadi orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah ya nanti dia tidak ada perasaan sedih dan perasaan khawatir. Bahasanya itu dia merasakan ketenangan dan kesenangan. Dan itu ada nanti di surga. Sedang orang-orang yang mengingkari menutup diri dari petunjuk Allah, maka nanti akan mendapatkan neraka-nya Allah. Maka satu hal yang pertama kali, ya teman-teman semuanya, bagaimana agar kita itu bisa mendapatkan surganya Allah, itu adalah dengan mengenal Allah, ya. Mengenal Tuhan kita, mengenal Rabb kita, dan bagaimana apa yang Allah turunkan kepada kita lewat Nabi-Nya. Dan ternyata Al-Quran sudah sangat lengkap. Ya. Sudah sangat lengkap untuk ya memberi warga kita tuntunan. Gitu. Kalau surat yang pertama kali turun pada kita, insya Allah kita semua masih ingat. Ada yang tahu surat apa yang pertama kali turun pada Nabi kita? Ayat 1 sampai 5. Ya, bisa dibaca Bu, monggo Bu. Apa enggak? Siapa nih? Ya mau hafalan siapa? Apa Ustaz? Monggo, mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin. Itu. Ya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Oke, yang lain ada apa enggak? Yang lain mau hafalan? Sudah. Artinya apa itu? Artinya ada yang tahu artinya? Baik Ustaz, saya bacakan artinya. Enggak. Al-alaq itu artinya segumpal darah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia. 4. Yang mengajar manusia dengan pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini siapa nih? Ya, ini siapa nih? Masih dari Pontianak, Ustaz. Oh, ya, alhamdulillah. Jadi ya kita sedikit belajar tuh ikro. Apa artinya ikro? Bahasa. Oh iya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Di situ belum muncul nama Allah, belum muncul. Masih
artinya. Rob itu penguasa